Kita langsung bergabung dengan rekan kami Febrian Ahmad dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Febri, bagaimana jalannya pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang hari ini? Sumi, hari ini adalah hari kedua PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat non-PSBB di Kota Semarang sejak diberlakukan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada Senin kemarin. Hari ini PSBB difokuskan untuk melihat dan juga menindaklanjuti sejumlah kegiatan yang ditakutkan akan menyebar virus COVID-19 di Kota Semarang. Kami mencatat ada sebanyak 16 posko pemantauan yang didirikan oleh pemerintah Kota Semarang yang tersebar dalam beberapa titik. Ada 3 titik besar yang dilakukan pos pemantauan, diantaranya adalah titik perbatasan, kemudian juga titik induk pemberhentian transportasi, dan juga titik dalam kota. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi juga sudah menginstruksikan untuk memeriksa seluruh kendaraan dan juga identitas warga sesuai dengan protokol kesehatan. Petugas ini terdiri dari tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga beberapa tim medis dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yang dikerahkan untuk memperlancar kegiatan PKM ini. Selain itu, Wali Kota juga menginstruksikan untuk melakukan kegiatan ataupun pengecekan sesuai dengan protokol kesehatan, dan ini dilakukan terhadap seluruh kendaraan yang melintasi titik-titik poin tersebut, mulai dari kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan roda 4, baik itu kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi milik masyarakat yang akan melintas dan juga masuk ke Kota Semarang. Pengecekan juga bukan hanya berfokus dengan kendaraan yang bernomor polisi Kota Semarang saja, namun juga melihat ke beberapa kendaraan yang bernomor polisi bukan dari Kota Semarang, terutama dari beberapa daerah yang di dekat Kota Semarang yang sebelumnya juga sudah menerapkan PSBB seperti Kota Kendal. Apabila nanti kedapatan ada warga dari luar Kota Semarang yang terindikasi COVID-19 seperti memiliki suhu tubuh di atas yang sudah ditetapkan, maka akan diarahkan untuk kembali ke kota asalnya dan juga melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. PKM ini juga adalah kegiatan yang membatasi kegiatan hal lain seperti pendidikan dan juga ekonomi yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan Wali Kota Kota Semarang nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan kegiatan masyarakat. Sumi. Ya, Febri, sebetulnya apa yang membedakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan PSBB? Kemudian adakah sanksi yang diberikan bagi warga yang melanggar aturan PKM? Sumi, sebenarnya secara garis besar pembatasan kegiatan masyarakat tidak jauh berbeda dengan PSBB, di mana garis besarnya adalah untuk dapat melakukan pencegahan terkait penyebaran virus COVID-19. Namun dari PKM ini ada beberapa hal yang diperhatikan, yakni diantaranya adalah memperbolehkan beberapa kegiatan yang masih berhubungan dengan ekonomi dengan beberapa catatan, asalkan itu sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Wali Kota Semarang ini sendiri. Adapun yang menjadi fokus pengecekan dari PKM ini, diantaranya adalah pos pemantauan dan juga tempat usaha seperti pabrik yang berada di Kota Semarang. Hal ini juga sudah diungkapkan langsung oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat meninjau langsung penerapan PKM di Kota Semarang, di mana HND juga memastikan bahwa petugas dalam melakukan pengecekan sudah melakukan SOP dengan benar, siapa saja yang boleh melintas juga dilihat langsung oleh Hendrar Prihadi Wali Kota Semarang, dan juga membatasi masyarakat yang akan masuk ke Kota Semarang. Selain melakukan pemantauan di pos pantau, PKM juga difokuskan ke lokasi aktivitas usaha seperti yang tadi sudah kami ungkapkan. Ini yang menjadi sedikit berbeda dengan PSBB, di mana di lokasi usaha ini masih diperbolehkan ada masyarakat ataupun pegawai di kawasan industri tersebut untuk dapat bekerja. Namun dengan catatan Wali Kota ini sudah meminta Kepala Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah untuk mengatur jam kerja pegawai, kemudian juga menerapkan SOP kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian juga melakukan pengecekan suhu tubuh, serta untuk selalu menyiapkan hand sanitizer. Selain itu, pengelola perusahaan ataupun pabrik juga diminta untuk selalu menyediakan kartu identitas bagi buruh pabrik untuk memastikan tidak ada warga ataupun buruh pabrik ataupun karyawan yang lolos dalam penerapan PKM di Kota Semarang itu. Meskipun PKM ini sudah mulai diterapkan sejak kemarin, namun ada sejumlah kelonggaran seperti yang tadi kami sudah ungkapkan juga bagi warga yang akan menuju Kota Semarang untuk urusan pekerjaan dan juga bisnis diperbolehkan dengan beberapa catatan. Lebih lengkap, mari kita simak pernyataan dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berikut ini. Sekali lagi, tolong dibedakan antara mudik dengan urusan di luar mudik. Ya, sepanjang teman-teman dari Kendal, dari
perusahaan bekerja, mereka tidak mudik, kami perbolehkan dengan pembatasan social distancing. Batasan mobilnya, kalau kapasitasnya 5 ya 50%-nya lah berapa? 2,5, maksud 2,5 kan 3. Innova 8 ya disimpan. Terus kemudian kita cek suhu tubuh, kita cek kemudian hal-hal lain. Kalau misalnya itu panas, langsung dikarantina sama dinas kesehatan. Demikian Semi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Febrian Ahmad sudah melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.